Shalom, salam sejahtera dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Sangat mengejutkan apa yang akan kita saksikan kali ini. Bagaimana ada seorang yang sangat terkenal di Indonesia ini, seorang penyanyi yang hebat. Dia beragama Muslim, sangat fanatik. Namun saudara-saudara, ia membangun sebuah gereja dengan anggaran yang sangat besar. Banyak orang yang menuduh dia telah kafir. Banyak orang telah menuduh dia telah menjadi Kristen. Ya, saudara-saudara, Tuhan bisa pakai siapa saja untuk memenangkan orang-orang yang dikasihinya dan menolong orang-orang yang dicintainya. Karena itu, saudara-saudara, kita akan mendengarkan pernyataan bagaimana atau apa yang menyebabkan ribuan atau jutaan orang non-Kristen atau orang Muslim marah karena ia membangun sebuah gereja yang sangat mewah, besar, dan langsung dia sendiri meletakkan batu. Mari kita ikuti kesaksian berikut ini. Ada yang menyanjung, ya, menilai baik, menilai positif, namun ada juga yang nyinyir, menjelekkan niat baik dan tulus Bu Kade ini. Padahal mereka tidak mengetahui konteks yang terjadi. Pesan saya bagi Bapak Ibu sekalian saudara se-Indonesia, setiap hal yang terjadi, mari kita respon dengan pikiran positif, hati yang jernih. Jangan sampai menjatuhkan, mendiskreditkan seseorang. Karena ini akan mengacaukan kehidupan bersama kita di Indonesia. Mari kita bangun negara kita ini dengan jiwa nasionalis, niat tulus, murni, gotong royong, tidak membeda-bedakan agama satu dengan lainnya. Karena menurut saya, agama itu untuk pribadi kita dengan Tuhan. Shalom, Perkenalkan, Pak. nama saya Gardi, pendeta GKJW Jemaat Tambak Asri yang berlokasi di Dusun Tambak Asri Wetan, Desa Sidoasri, Kecamatan Sumber Manjing Wetan, Kabupaten Malang, Jawa Timur. Pada kesempatan ini adalah suatu kesempatan yang sangat baik untuk menjawab, untuk meluruskan berbagai berita yang sudah tersebar di seluruh Indonesia. Bahkan sudah sampai ke luar negeri, ya, sampai Amerika. Sesungguhnya beritanya tidak salah, karena memang sudah diupload oleh beliaunya, Bu Krisdayanti, dalam akun IG-nya. Beliau menulis demikian, tahun lalu seorang pendeta dari penghujung Kabupaten Malang, Desa Sidoasri, menghampiri saya, menyampaikan di desanya kondisi gereja dan kantor gereja Kristen Jemaat Tambak Asri kondisinya jauh dari kata layak, di mana 90% masyarakatnya beragama Kristen, dan gereja ini merupakan satu-satunya tempat ibadah masyarakat setempat yang tetap digunakan meski kondisinya hampir runtuh. Alhamdulillah, dengan izin Allah dan niat yang tulus membantu sesama, program pembangunan Balai Latihan Kerja Komunitas Gereja Kristen Jemaat Tambak Asri kini dalam proses pembangunan. Selain bangunan, bantuan kejuruan seni musik berupa alat musik lengkap untuk menunjang aktivitas ibadah dan kreativitas masyarakat pun disalurkan untuk gereja ini. Semoga bermanfaat. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian, ini adalah tulisan yang diupload oleh beliaunya
Ibu Krisdayanti. Sesungguhnya tulisan ini tidak salah, karena memang sudah diupload oleh Ibu Krisdayanti. Namun komentar dari berbagai netizen itu bermacam-macam. Ada komentar yang baik, ada yang memuji ketokohan dari Bu Krisdayanti, ada yang memuji dan mendoakan kegiatan Bu Krisdayanti. Namun ada juga netizen itu yang komentar miring dan bahkan kelihatannya menjatuhkan juga. Namanya netizen itu bermacam-macam, Bapak Ibu. Karena pengikut Bu Krisdayanti itu jutaan ternyata. Tak heran ada komentar baik, namun ada yang nyinyir tidak baik. Hal ini kita semua mesti maklum, namanya banyak orang. Namun pada kesempatan kali ini, Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian, mari kita bersama mencermati dan menelaah tulisan Bu Krisdayanti itu. Memang tahun lalu seorang pendeta dari penghujung Kabupaten Malang, Desa Sidoasri, menghampiri saya. Ini memang tepat sekali, Bapak Ibu, karena lokasi tempat tinggal kami itu berada di penghujung Kabupaten Malang. Bisa dibilang tempat tinggal kami ini di pesisir pantai selatan, yang tetangganya adalah negara Australia. Karena memang di tepi pantai. Artinya, kunjungan beliau dalam menjalankan tugas negara, Ibu Krisdayanti itu sampai ke pelosok-pelosok desa. Bahkan ke penghujung Kabupaten Malang. Ini patut diberikan apresiasi kepada beliau. Selain jauh dari Kota Malang, kalau ke Kota Malang ini 3 jam, Bapak Ibu, jalan yang ditempuh itu tidak mudah. Jalan ke tempat kami itu adalah jalan berbatu-batu, sempit, bukan hanya itu, turun naik dan berliku-liku. Namun, beliau ini mau turun melaksanakan tugas negara. Orang sekaliber Bu Krisdayanti, artis top dan diva Indonesia, mau berkunjung ke desa terpencil untuk memperhatikan rakyat kecil. Ini menurut saya bukan sembarang orang mau. Artinya beliau ini mempunyai jiwa kemanusiaan, mempunyai perhatian kepada masyarakat terpencil, ya termasuk kami ini. Yang kedua, tentang kondisi gereja dan kantor gereja Kristen Jemaat Tambah Asri, kondisinya jauh dari kata layak. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian, memang gereja kami itu sudah berumur 116 tahun. Bangunan gerejanya sudah direnovasi 2 kali. Dan terakhir renovasi kira-kira tahun 1946. Artinya bangunannya sudah berumur 75 tahun. GKJW Jemaat Tambah Asri merupakan gereja induk pertama kali ada di desa Tambah Asri saat itu. Saat itu. Yang merupakan cikal bakal gereja di desa Sidoasri. Dan memang Bapak Ibu, kondisinya sudah rapuh, sudah tua, dan sudah waktunya renovasi. Apalagi sebelum direnovasi saat ini, ada gempa yang juga berdampak pada gereja kami. Temboknya itu di pojokan itu yang rapuh, ada yang meledos. Lalu atapnya, plafon itu memang gereja lama ya, itu dari bambu, ada yang runtuh.
baik di gedung utama maupun di kantor konsistori, plafonnya runtuh. Demikian pula Bapak Ibu, kantor gereja kami. Justru kantor gereja kami ini sudah sangat rapuh. Kalau dalam bahasa Jawanya itu mubrul. Ya. Mubrul itu dipegang tangan saja, temboknya rontok dan mengelupas. Memang sudah tua dan sudah rapuh. Tahun lalu, beliau, Bu Krisdayanti ini berkunjung dan mau bertemu dengan kami, masyarakat Sidoasri. Tentu Bapak Ibu, ini adalah kesempatan langka bisa bertemu dengan wakil kami, wakil rakyat Indonesia yang ada di Malang Raya. Maka saya sebagai pemuka agama dan pendeta GKJW Jemaat Tambak Asri menyampaikan aspirasi kami. Aspirasi kami waktu itu berupa pembangunan kantor gereja yang sudah rapuh itu. Ya, pembangunan kantor gereja yang sudah rapuh itu. Setelah menyampaikan proposal, lalu diverifikasi dan dinyatakan lengkap. Maka terjadilah pembangunan BLKK, Balai Latihan Kerja Komunitas, jurusan kesenian. Ini atas inisiatif tentu dikawal Bu Krisdayanti selaku mitra kerja di Komisi 9 DPR RI, yaitu mitranya Kementerian Tenaga Kerja. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian, sesungguhnya peristiwa ini adalah sebuah anugerah dari Tuhan. Diva Indonesia dengan niat tulus ikhlas, seperti yang sudah diunggah dalam IG-nya. Beliau mengatakan, Alhamdulillah, dengan izin Allah dan niat yang tulus membantu sesama, program pembangunan Balai Latihan Kerja Komunitas Gereja Kristen Jemaat Tambak Asri kini dalam proses pembangunan. Selain bangunan, bantuan kejuruan seni musik berupa alat musik lengkap untuk menunjang aktivitas ibadah dan kreativitas masyarakat pun disalurkan untuk gereja ini. Semoga bermanfaat. Artinya Bapak Ibu, kita bisa menilai tujuan dan niat Bu Krisdayanti. Bukan soal agama, bukan soal lainnya. Namun dengan niat yang tulus membantu sesama. Hal ini perlu saya sampaikan, Bapak Ibu, supaya kita sekalian ini mempunyai wawasan, mempunyai pemahaman yang jelas dan jernih. Karena di media massa, Bapak Ibu, ada begitu banyak media massa, ada begitu banyak tafsiran, ada begitu banyak pemahaman yang menyimpang dari tujuan awal. Hal yang baik dan mulia ini akhirnya dibumbu-bumbui, akhirnya ditambahi, dan juga dipelintir-pelintir menjadi sesuatu yang negatif. Maka pada kesempatan yang baik ini, izinkan saya, Pendeta Karji, selaku gembala di GKJW Jemaat Tambak Asri, memberikan sedikit pencerahan dan pemahaman yang benar. Supaya tidak salah di dalam berkomentar, tidak salah di dalam menafsirkan segala sesuatu. Jikalau saya sendiri selaku pendeta jemaat berpendapat bahwa Indonesia ini sangat membutuhkan sosok seperti Bu Krisdayanti yang berjiwa tulus membantu sesama, seperti yang diunggah di IG-nya. Beliau ini rela berkorban, belusuan, ya, seperti Bapak Jokowi yang
Ada orang yang mengatakan saya juga mirip Pak Jokowi. Pak Jokowi itu belusuan yang sungguh-sungguh memperhatikan rakyat kecil. Hal baik dan mulia ini, Bapak Ibu, jangan dihubung-hubungkan dengan agama. Mengapa demikian? Ini akan riskan, kacau. Namun, jiwa nasionalis dari Bu Krisdayanti perlu untuk dilanjutkan dan diteladani bagi kita sekalian. Karena negara Indonesia ini terdiri dari 17.000 pulau-pulau, ya, terdiri dari banyak suku-suku, ras, juga bermacam-macam agama. Jikalau dihubung-hubungkan dengan agama, ini akan menjadi kacau. Hal ini terjadi di media sosial kita. Ada yang menyanjung, ya, menilai baik, menilai positif. Namun ada juga yang nyinyir, menjelekkan niat baik dan tulus Bu KD ini. Padahal mereka tidak mengetahui konteks yang terjadi. Pesan saya bagi Bapak Ibu sekalian saudara se-Indonesia, setiap hal yang terjadi, mari kita respon dengan pikiran positif, hati yang jernih. Jangan sampai menjatuhkan, mendiskreditkan seseorang. Karena ini akan mengacaukan kehidupan bersama kita di Indonesia. Mari kita bangun negara kita ini dengan jiwa nasionalis, niat tulus, murni, gotong royong, tidak membeda-bedakan agama satu dengan lainnya. Karena menurut saya, agama itu untuk pribadi kita dengan Tuhan. Saya juga meyakini agama apapun, termasuk agama Kristen, tidak menyelamatkan. Yang menyelamatkan itu hanya Yesus Kristus. Dia adalah Allah yang Maha Tinggi, mengetahui kondisi dan situasi manusia yang tidak mungkin bisa keluar dari kebaikannya, dari amal ibadahnya, dari perbuatannya, dan Tuhan menjelma menjadi manusia, turun ke dalam dunia ini. Di dalam diri Tuhan Yesus Kristus yang rela berkorban untuk menebus dosa kita. Agama apapun, termasuk Kristen, tidak menyelamatkan. Ini perlu saya tekankan. Jadi jangan semuanya dihubung-hubungkan dengan agama. Yang perlu kita tekankan adalah jiwa kemanusiaan, jiwa membangun kemasyarakatan, jiwa peduli dan welas asih. Terus kita galakkan kepada sesama tanpa memandang bulu. Seperti yang dilakukan Bu Krisdayanti ini. Beliau juga memperhatikan orang Muslim, orang Kristen, orang Hindu di Batu, ya, Batu Malang, serta agama-agama yang lainnya. Hal ini dilakukan karena Indonesia membutuhkan jiwa dan semangat yang seperti ini. Maka patutlah kita sekalian memberikan apresiasi dan penghargaan yang tinggi kepada beliau sebagai abdi masyarakat, wakil rakyat yang mau peduli kepada masyarakat pinggiran. Sekalipun beliau artis top Jakarta, diva Indonesia, namun mau nueni, itu bahasa Jawa, bahasa Indonesianya mau berkunjung kepada rakyat kecil. Karena itu jangan sampai kita mempunyai wawasan, mempunyai pandangan, tafsiran yang tidak sesuai dengan jiwa Indonesia. Demikian, Bapak Ibu, apa yang menjadi penjelasan saya. Saya tetap meyakini seperti yang ada di firman Tuhan bahwa segala sesuatu itu berasal dari Allah. Ya,
Segala sesuatu itu berasal dari Allah, dikerjakan oleh Allah, dan untuk kemuliaan Allah. Itu Roma pasal 11 ayat 36. Ya. Segala sesuatu dari Dia, oleh Dia, dan untuk Dia. Dan saya yakin apa yang saya lakukan ini bukan sebuah kebetulan. Saya meyakini ini adalah sebuah berkat dari Tuhan. Ketika kita sebagai umat Tuhan, sebagai hamba Tuhan, melaksanakan pelayanan itu dengan tulus, dengan murni, dengan ikhlas, dan tertuju untuk kemuliaan Tuhan. Berkat itu datang dari siapa saja, melalui siapa saja. Berkat itu tidak kita duga dan tidak kita sangka. Kita harus mengaminkan hal ini. Karena Allah kita itu adalah Allah yang ajaib, Allah yang maha kuasa, pencipta langit dan bumi, dan segala sesuatu itu berada di dalam tangannya. Dia yang akan mengatur, dia yang akan mengendalikan, dia akan memberkati umatnya. Siapapun yang mau melayani dengan tulus, ikhlas, demi kemuliaan Tuhan. Bukan untuk diri sendiri, bukan untuk golongan, bukan untuk sesuatu yang bukan Tuhan. Maka saya meyakini kita semua, ya, para hamba-hamba Tuhan, baik sebagai apa saja, baik sebagai penyiar radio, Pak Purba, selamat malam, walaupun sebagai apa saja, sebagai tukang servis atau sebagai tukang apa saja, yang penting niat kita, hidup kita adalah umat Tuhan, umat pilihan Allah yang ditempatkan di bumi ini untuk menjadi garam dan terang bagi dunia. Tuhan itu akan menyertai, Tuhan itu akan memberkati. Dan saya yakin ini juga terjadi karena Tuhan yang menggerakkan Bu Krisdayanti untuk datang ke tempat ini menjadi saluran berkat. Karena beliau mengatakan alhamdulillah dengan izin Allah dan niat yang tulus membantu sesama. Artinya Tuhan sudah menaruh hati yang baik, ya, jiwa yang peduli kepada sesama. Bu Krisdayanti tidak membedakan suku, agama, dan ras, tapi sekalipun di sini mayoritas orang Kristen, Ibu Kade mau datang. Dan itu adalah jiwa yang sungguh-sungguh nasionalis yang perlu kita sekalian, sekalipun kita orang Kristen, juga harus merangkul mereka-mereka yang agama Muslim, agama Hindu, agama apa, itu adalah saudara kita, itu adalah teman-teman kita. Dan kalau proses dalam mendapatkan bantuan ini, tentu ini sesuatu yang dilakukan oleh para wakil rakyat kita. Kalau wakil rakyat kita ini yang di dewan, ya, ada yang disebut masa reses, masa penyerapan aspirasi, dan mereka pasti mau turun ke dapilnya ini, mau turun ke wilayahnya, karena mereka akan menyerap aspirasi. Disitulah baru kita menyampaikan. Tapi ya tentu saja kita harus tetap semangat, tetap percaya Tuhan memberkati. Dan bayangkan Bapak Ibu dan saudara-saudara, kita ini masyarakat desa pinggiran ya, tapi didatangi artis top diva Indonesia dari Jakarta. Tentu kita semuanya bersuka cita, ya. Tentu hati kita ya sangat senang lah, luar biasa. Ini makanya saya dalam doa itu berkata, Bu Krisdayanti ini adalah utusan Tuhan untuk rakyat Indonesia, khususnya juga di Desa Tambak Asri. Saya meyakini, Bapak Ibu, saya meyakini, baik itu wakil rakyat, baik itu presiden, baik itu wakil jemaat atau penatua diaken, baik itu pendeta, semua itu adalah utusan Tuhan, wakil Tuhan di bumi ini. Ya, termasuk Bu Krisdayanti ini adalah wakil rakyat di Indonesia ini untuk kita sekalian, dan kita senang, kita sukacita. Bukan hanya wakil rakyatnya, didatangi Bu Krisdayanti selaku Diva Pop Jakarta aja sudah luar biasa, apalagi ini juga embel-embelnya adalah wakil rakyat Indonesia. Tentu senang sekali. Nah, kesempatan inilah
apalagi beliau adalah wakil rakyat yang masa reses, kemudian kami disuruh memberikan aspirasi, menyerap aspirasi itu, ya tentu langsung kami menyampaikan hal-hal yang berguna untuk kemaslahatan banyak orang. Ikuti Begitu kesaksian Pak berikut Muhammad. ini. Amin. Puji Tuhan. Tuhan berkati saudara. Bagikan terus tayangan-tayangan kami kepada sekalian banyak orang, supaya mereka juga diberkati Tuhan, sama seperti saudara diberkati Tuhan. Sampai berjumpa lagi dalam program acara kami selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Haleluya.